Ya, sekarang masuk ke pelajaran fikih sedikit saja ya. Sudah setengah dua ya. Tentang bacaan pada sholat witir, apa yang dibaca pada 3 rakaat ya. Nah, kalau witirnya 3 rakaat, maka disunahkan untuk membaca surah yang disebutkan diantaranya dari Ibnu Abbas. Dia berkata Rasulullah membaca Al-A'la, kemudian Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas ya. Nah, itu jadi membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad ya, pada setiap rakaat satu surah ya. Dalam Sahih Tirmizi dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata ya, adalah Rasulullah membaca pada sholat witir Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun serta Qul huwallahu ahad. Jika sudah mengucapkan salam, beliau berzikir ya, berzikir subhanal apa subhanakal malikul kudus, ada yang itu ya. Maha suci engkau ya, yang maha kudus ya, maha suci juga sebenarnya kudus ya. Ya, tapi kalau apa subhanallah itu ya, itu lebih luas tuh ya, subhanallah itu. Atau subhanallah ya, al malikil kudus subhanallahil azim, sebanyak 3 kali ya. Nah, mazhab Hambali mengambil berpendapat sesuai 2 hadis ini, sedangkan pengikut mazhab Maliki Asy-Syafi'i mensunahkan agar menambah muawwadatain ya, muawwidatain itu pada rakaat ketiga berdasarkan Aisyah ya radhiyallahu anha. Cuman ini gak sahih ya. Jadi menambah di rakaat yang ketiga itu ya, rakaat ketiga Al-Falaq dan An-Nas, tapi nggak sahih ya. Ya mau digabungkan juga boleh sebenarnya gitu. Digabungkan karena kan nggak ada batasan itu mah, sholat sendiri kan ini. Ya boleh-boleh saja sebenarnya digabungkan. Boleh. Cuman kalau lihat di hadisnya nggak ada yang sahih gitu atau tidak sahih gitu. Ketiga witir. Nah, witir dengan 5 rakaat misalnya dibolehkan dan disunahkan untuk tidak duduk tasyahud ya, kecuali pada rakaat kelima. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata adalah Nabi melakukan sholat malam 13 rakaat dengan melakukan witir sebanyak 5 rakaat. Beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang terakhir. Ini riwayat Muslim. Keempat, witir dengan 7 atau 9 rakaat. Ini juga boleh. Disunahkan jika berwitir dengan cara demikian. Untuk tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat sebelum rakaat terakhir dan tidak mengucap salam. Ya. Kalau berdiri pada rakaat terakhir dan
tasyahud lalu mengucapkan salam gitu. Jadi salamnya di yang terakhir gitu ya. Terus diriwayatkan dari Aisyah tentang sifat witir Nabi. Kami dahulu yang menyiapkan siwak beliau tuh, sampai siwaknya disiapkan, lalu Allah membangunkannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki pada malam hari. Lalu beliau bersiwak dan berwudu dan melakukan sholat 9 rakaat dengan tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8. Lalu beliau berzikir kepada Allah, memuji dan berdoa kepadanya. Beliau bangkit dan tidak melakukan salam. Kemudian beliau bangkit pada rakaat ke-9, kemudian duduk berzikir kepada Allah, memuji dan berdoa kepadanya. Duduk tasyahud akhir. Kemudian beliau mengucapkan satu salam yang bisa kami dengar. Beliau lalu melakukan sholat 2 rakaat setelah melakukan salam dengan posisi duduk. Itu semua jumlahnya adalah 11 rakaat ya, 11 rakaat tuh. Nabi luar biasa ya. Ya. Jadi 11 rakaat. Beliau katakan ini kepada anaknya. Ketika beliau telah semakin lanjut usia dan semakin gemuk, maka beliau witir dengan 7 rakaat. Beliau lalu melakukan sholat 2 rakaat seperti pada sholatnya yang pertama. Maka jumlahnya 9 rakaat, wahai anakku ya. Itu ya, di lanjut usia beliau ya masih kuat ya dengan 9 rakaat ya. Riwayat Muslim, Abu Daud. Ini luar biasa Nabi ya witirnya. Nah, lanjut. Apakah untuk melakukan witir harus didahului dengan yang genap ya? Artinya bisakah langsung misalnya 1 rakaat tanpa didahului dengan sholat lainnya ya, atau 3 rakaat langsung gitu ya tanpa yang diawali dengan ganjil gitu ya? Maka para pengikut Maliki berpendapat, juga sebuah pendapat di kalangan Asy-Syafi'i, bahwa 1 rakaat witir tidak boleh dilakukan kecuali dilakukan sholat genap ya. Dalam kitab Al-Muntaqo, mereka mengatakan bahwa hukum asli dari yang demikian ada dalam hadis sholatul lail masna masna faida khosya ahadukum as-subha sholat rakaatan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir dengan datangnya waktu subuh, maka hendaklah salat 1 rakaat sebagai witir baginya dari salat yang dilakukannya. Sedangkan mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali membolehkan langsung witir 1 rakaat ya. Mereka berkata, tetapi mencukupkan witir dengan 1 rakaat menyelisihi yang lebih utama ya. Karena kesempurnaan minimal adalah berapa? Tidak 3 rakaat ya. 3 rakaat. Satu salam ya, satu ya. akhir. Maka penulis mengatakan boleh-boleh saja ya. Jadi mereka yang bolehkannya dengan berdasar pada riwayat. Nah, yang pertama Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi melakukan sholat sedangkan saya tidur ya, tidurnya melintang di atas tempat tidurnya. Jika beliau kehendak melakukan witir, maka beliau membangunkanku, lalu saya melakukan witir. Zahirnya hadis ini menunjukkan bahwa Aisyah melakukan witir tanpa didahului dengan sholat yang genap ya. Atau didahului dulu dengan sholat 2 rakaat ya. Ya. Nah, ini sahih di riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis Aisyah yang menceritakan tentang sholat witir
Nabi yang dilakukan 9 rakaat dan 7 rakaat. Kemudian beliau sholat 2 rakaat sambil duduk. Di hadis ini disebutkan didahulukan daripada sholat yang genap. Dan dalam hadis tersebut padanya ada dasar bahwa witir tidak disyaratkan harus didahului dengan yang genap. Tahajud mau mana gitu mungkin malam ya. Dua, Ya, tiga, atau minimal satu lah, koret-koret gitu. Sekarang jam 4 ya, mungkin terakhir ya. iya. Ya sampai mendekati subuh. Kalau Sampai adzan subuh. itu di mana itu? Hah? Yang adzan gitu Mana? keadaan jam 3-an ya. Oh, dan awal. Iya. Kita setahajud ya. Iya, insya Allah. Insya Allah sholat tahajud ya. Kurang tahu saya masjidnya. Kan masjid eta udah pegunungan ngerana komplek. Nah, sekarang tasbih dan doa setelah witir ya. Disunahkan bertasbih setelah salam dari sholat witir berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab yang berkata adalah Nabi membaca dalam witir Sabbihisma rabbikal a'la dan Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad ya. Jika melakukan salam beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus ya. Nah itu bacaannya ya. Subhanal Malikil Quddus, Maha suci Allah yang Raja Maha Suci ya. 3 kali itu ya. Subhanal Malikul Quddus ya. Atau dilanjutkan boleh. Gitu. Dengan kata Subhanallahil Azim itu ya. Ya istighfar dia bisa setelah bacaan itu istighfar. Ada yang 70, ada yang 100 Nabi itu beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah pada akhir witirnya mengucapkan Allahumma a'udzu biridoka min sakhatika wa ya kurang jelas nih Arabna wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzubika minka la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Nah ini baru dengar ya doa ini ya. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung dari atau dengan keridoanmu maksudnya, betul. Saya berlindung dengan keridoanmu dari kemurkaanmu dan dengan kemaafanmu dari siksamu. Saya berlindung kepadamu dari kemurkaanmu. Saya tidak bisa menghitung pujian bagimu. Engkau adalah sebagaimana dirimu sendiri memuji. Insyaallah. Memuji atas dirimu. Ini sahih diriwayatkan Abu Daud. Ya masih panjang. Oh ya. Ini setelah witir nanti ada pembahasan qiyamul lail ya.
Nah, 13:46. Rakaat setelah witir ya. Ya, rakaat salat setelah witir dari Aisyah tentang sifat salat Nabi pada waktu malam. Ia berkata adalah beliau melakukan salat 13 rakaat, melakukan salat 8 rakaat dan berwitir 1 rakaat. Jika telah melakukan salam, beliau bertakbir lagi dan melakukan salat 2 rakaat dengan duduk dan melakukan salat 2 rakaat antara azan fajar dan iqamah atau qobliyah subuh maksudnya ya. Nah, 2 rakaat yang dilakukan setelah witir ini menurut ulama ada 3 pendapat. Pertama, bahwa Nabi melakukan keduanya untuk menunjukkan kebolehan, tetapi beliau tidak continue ya, melainkan beliau melakukannya sesekali saja atau beberapa kali ya. Adapun perkataan Aisyah adalah beliau melakukan sholat, hal itu tidak menunjukkan pelaksanaannya secara kontinu, kecuali ada dalil yang menunjukkannya ya. Ini di Syahur Muslim. Qobla subuh. Enggak, ini bukan yang qobla subuh bukan. Tapi setelah witir dia Nabi itu melakukan 2 rakaat setelah witir. Setelah witir kan sholat lagi 2 rakaat. Nah, ini tidak continue gitu. Bukan qobla subuhnya. Ya qobla subuh mah harus ya. Tahu Nabi bahkan merutinkannya walaupun dalam keadaan safar ya. Setelah adzan kan qobla subuh. Iya. Sebelum qomat ya. Iya itu sebelum sholat subuh ya. Yang dimaksud di sini adalah setelah witir kemudian 2 rakaat gitu maksudnya. Iya. Tapi tidak continue, tidak rutin Nabi itu. Kedua, bahwa 2 rakaat ini termasuk amalan sunnah yang menyempurnakan witir. Sesungguhnya witir adalah ibadah yang berdiri sendiri ya, apalagi bagi yang mengatakan wajib ya. Maka keduanya seperti 2 rakaat setelah maghrib ya. Sesungguhnya maghrib adalah witir siang dan 2 rakaat setelahnya adalah penyempurnanya. Demikian hal dengan 2 rakaat setelah witir. Di Zadul Ma'ad ya. Terus ketiga, bahwa keduanya adalah khusus untuk Nabi, tapi ya hadis ini bukan sebagai pengkhususan dari keumuman pemerintah ya Pak. Suara motor ya ada tadi. Jadi hadis ini bukan sebagai pengkhususan dari keumuman perintah untuk menjadikan sholat witir sebagai akhir malam yang dilakukannya. Jadi diakhiri dengan witir bukan itu maksudnya ya. Ini dalam Nailul Autor ya. Nah, yang lebih tepat, 2 perkataan pertama memiliki argumen yang kuat, adapun yang ketiga itu bermasalah ya. Jadi yang khusus untuk Nabi itu bermasalah ya. Pendapat yang ketiga, karena kekhususan itu tidak ditetapkan kecuali dengan adanya dalil, dan asli perbuatan Nabi adalah untuk diikuti. Jika dikatakan perbuatan Nabi tidak menjadi pengkhususan perintahnya agar menjadikan akhir sholat malam adalah witir, maka dikatakan iya, tetapi perintah itu telah dipalingkan hukumnya menjadi sunnah ya, berdasarkan hadis yang sudah disebutkan. Man khofa ala yastaikizo min akhiril laili falyutir min awwala waliyarkud. Barang siapa di antara kalian khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah ia berwitir
pada permulaan malam lalu baru dia tidur. Wah, bisa mungkin ya. Ya, ini sahih ini ya. Juga adanya persetujuan Nabi ini ya. Jadi terhadap perbuatan Abu Bakar yang melakukan witir sebelum tidur gitu ya. Ini sahih itu ya. Kedua hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat sunnah bagi siapa yang bangun dari tidur meskipun telah witir. Kemudian saya mendapatkan terhadap perintah Nabi untuk melakukan sholat 2 rakaat setelah witir pada hadis Tsauban secara marfu ya. Bahwa sungguhnya safar ini berat dan meletihkan. Jika salah seorang dari kalian telah melakukan witir, hendaklah ia sholat 2 rakaat, kecuali jika ia bangun malam, dan jika tidak, maka keduanya telah cukup baginya. Cukup dengan witir saja. Nah itu, dengan demikian berkait dengan perintah Nabi, dengan perbuatan Nabi, telah ditetapkan ya pensyariatannya. Maka perintah untuk menjadikan witir sebagai akhir sholat malam menunjukkan makna sunnah saja ya. Dan terus bacaan pada 2 rakaat setelah witir apa aja ya, maka dari Abu Umamah bahwa Nabi sholat 2 rakaat setelah witir sambil duduk. Di dalamnya beliau baca Idza zulzilatil ardu zilzalaha ya, azalzalah, dan juga qul ya ayyuhal kafirun ya. Dan yang terakhir hari ini adanya sunnah tidur setelah sholat witir ya. Disunahkan setelah 2 rakaat witir atau setelah melakukan sholat malam tidur sampai adzan subuh ya. Itu juga kalau tidak 12. bablas ya. Itu mah kebiasaannya. Iya, tergantung kebiasaan tuh ya. Sare jam 12 anaknya tetap udang ya. Iya ini. 1 jam 2 lah. Dalam hadis itu dari Anas tentang kisah dirinya ketika bermalam di rumah bibinya, yaitu Maimunah. Kemudian dia menceritakan sifat sholat Rasulullah pada waktu malam. Beliau berdiri dan melakukan sholat. Kemudian saya ikut berdiri dan melakukan sebagaimana yang beliau katakan. Lalu saya pindah dan berdiri di samping kiri beliau, sehingga beliau meletakkan tangan kanannya di atas kepala saya dan memegang telinga kanan saya, kemudian menariknya. Lalu beliau sholat 2 rakaat, kemudian 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 witir. Lalu Rasulullah tidur sampai muazin mengumandangkan adzan sholat subuh. Ya, luar biasa tuh ya. Kemudian beliau bangun dan sholat 2 rakaat ringan, lalu keluar dan sholat subuh. Di riwayat yang lain, Ibnu Huzaimah, ya, ya qobla subuhnya beliau di rumah. Di riwayat Ibnu Huzaimah diterangkan beliau witir setelah melaksanakan sholat 9 rakaat atau 7 rakaat. Kemudian sholat 2 rakaat, kemudian beliau membaringkan badannya atau tidur sehingga terdengar dengkurannya ya. Terdengar ya. Iya, ini ada dalam hadisnya kayak gitu. Jadi Nabi juga berdengkur ya. Iya.
Setelah itu azan sholat dikumandangkan sehingga beliau bergegas menujunya dan melaksanakan sholat. 2 rakaat ini bisa jadikan 2 rakaat yang Rasulullah melaksanakannya setelah witir, dan bisa jadi adalah 2 rakaat sholat fajar. Maka dikatakan oleh penulis kemungkinan pertama dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Azwad. Dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, bagaimana sholat malam Rasulullah? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau tidur pada awal malam, ya, dan beliau bangun pada akhir malam. Setelah itu melaksanakan sholat, kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya ketika seorang muazin mengumandangkan azan. Beliau langsung bangun. Jika beliau junub, maka beliau mandi, dan jika tidak, hanya berwudu, lalu keluar untuk sholat, ya. Nah, jadi tidak menafikan disyariatkannya berbaring setelah 2 rakaat sholat sunnah fajar, ya. Itu juga ada, ya. Bahkan zahir hadis menunjukkan bahwa terkadang Nabi tidur antara sholat malam dengan sholat fajar, ya. Sholat fajar teh kalau beliau subuh, ya. Atau setelah 2 rakaat sholat sunnah fajar, dan barangkali beliau berbaring dalam 2 waktu tersebut. Wallahu a'lam. Udah sholat subuh dia tidur enggak ya? Kalau sesudah sholat subuh itu tidak dianjurkan, ya. Jadi kalau orangnya lagi sakit, ya. Di dalam perkataan, ya, ini perkataan bukan hadis, ya. Perkataan Ibnul Qayyim kalau nggak salah, ya. Jadi adalah larangan atau makruh sholat sesudah sholat tidur setelah sholat subuh, ya. Jadi tidur setelah sholat subuh itu makruh, ya. Makruhnya Ya nggak boleh, ya. apa kerja apa gitu ya, baca Al-Qur'an Ya, lah. ya, misalnya dia baca Quran atau dia zikir, ya. Kalaupun tidak, ya dia majelis ilmu gitu, ya. Kalau yang kerja kan persiapan ya. Ya, karena kan apa kata orang Sunda teh, kata rezekina dipatok ayam, cina gitu. Ya kalau nyindirannya Iya, mengkolot bala mah asal gampang. Pecuk ayam. gitu. Jadi sangat terlarang sebenarnya tidur setelah sholat subuh. Cuman kalau misalnya orangnya lagi sakit atau orangnya lagi, ya, kurang tidur, itu bisa nggak apa-apa sih. Itu mah tidak terlalu ini, ya, larangannya. Ya kalau dia tidak terlalu tidak jadi haram sebenarnya, kan gitu kan, makruh, ya, gitu. Makruh. Ya, kan makruh. Ya kalau lagi sakit mah ya tidak apa-apa sebenarnya. Mendekati dilarang ya makruh. Ya makruh teh tidak haram. Makruh mah. Makruh mah tidak haram. Mesti merokok kan makruh kan ya. Ya makruh, tapi masalahnya mudarat. Nah itu mudaratnya kan bahaya kalau misalnya, Paru-paru ya. ya, kalau ngusap itu, ya, ngusap itu, ya, mudarat itu, ya, bukan hanya buat diri sendiri, tapi buat orang lain juga kadang itu, ya. Kadang-kadang sampai lupa sholat kan. Iya. Dan kalau disediakan di warung ke tempat sholat. Nah, untuk tidur setelah sholat subuh itu makruh, cuman tentu, tapi buat orang yang lagi sakit ya nggak apa-apa dia. Ya. Ya kalau kurang tidur atau lagi sakit kan itu bisa jadi Dimaklumkan kan. ini, ya, kalau Siang ditahan-tahan. dari makan lah. Iya, Itu mungkin bisa. Ya, kalau kalau ditahan-tahan kerja kan ke cuma, mandi dulu. iya, nggak, ini mah kalau misalnya dia lagi sakit kemudian tidur setelah sholat subuh, ya dia nggak apa-apa, tidur aja gitu, jangan ditahan-tahan karena kan bisa jadi, ya, mudarat justru, ya. Kalau tidur setelah sholat subuh itu terkadang, ya, membuat dia misalnya karena kurang tidur gitu, ya, ya laksanakan saja, nggak apa-apa itu mah, ya. Kalau mau tidur jam 12 ya masih bisa ya. Apa
Ya tidurnya malam gitu jam 12. Ya jangan Jam 3 dibiasain juga sebenarnya. keluar kan sampai 2, 3, 4 subuh kan akhirnya jam 4 jam 3 lebih ya. Ya, tapi jangan dibiasakan untuk tidur kemalaman, itu jangan dibiasakan. Nah itu. Kayak kadang-kadang nonton TV. Saya mah coba TV bubar ya udah. Ya kalau misalnya ada majelis atau Mulai majelis ya jam 10 ya atau misalnya jam ada 9 ya udah. perkumpulan lah, perkumpulan atau majelis, tapi majelisnya dalam kebaikan ya, bukan majelis judi itu ya. Lain judi, lain judol, lain kan Ngomongin batu. slot, lain ngomongkan batur gitu ya. Karena nggak boleh ya ngobrol setelah sholat isya, itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau hal yang bermanfaat seperti majelis ilmu atau misalnya untuk berbicara yang bermanfaat, itu boleh-boleh saja gitu. Biasanya kan kalau di sini gitu kalau tahlilan kan pada isya. Nah, kalau ada yang maut gitu Nah, sampai seminggu biasanya kan baca Al-Quran. ya kalau majelis ilmu memang nggak apa-apa, silakan saja. Tapi kalau hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi, ya jangan tuh ya. Ya, Malah ya ya. makruh ya. Dosa kalau tidak dicontohkan oleh Nabi mah melakukannya itu ya. Mungkin demikian ya, sudah pegel itu ya. Ditutup saja. Wa'afu minkum wa fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.